kita lagi pada masak nih, padahal itu si cewek di depan saya lagi masak, padahal itu dia lagi tawa-tawa bang, lagi beramai-ramai lah, lagi pada cerita-cerita itu masing-masing. Nah entah kenapa tiba-tiba dia nangis bang, tiba-tiba saya juga kaget kan, pada kaget juga. Astagfirullahaladzim. Itu teman saya dimimpiin bang, pas lagi tidur disuruh pulang. Satu disuruh pulang, kedua itu disuruh buang minuman yang itu, yang ketiga jangan suruh lanjutin. Terus dia bilang, bang, di sana ada bang itu tuh. Ada bang siapa? Ada bang Mami, dia bilang begitu kan. Bang Mami emang orang paling belakang saya, sweeper. Oh, di depannya itu ada orang yang miripnya bang itu? Ya dikira dia lagi ngawai-ngawai di pinggiran tebing. Iya. Udah yuk jalan. Nggak usah di ini. Udah jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tajuk Misteri dimanapun kalian berada, pada kesempatan kali ini gua kedatangan seorang narasumber yang akan menceritakan sebuah kisah mistisnya ketika mendaki gunung. Nah, langsung aja kita berkenalan dengan narasumber kita. Oke bang, ya. Selamat datang nih. Ya bang. Mantap sekali, jauh-jauh dari Cinere. Macet nggak? Enggak sih bang, alhamdulillah. Lancar kalau nggak hari libur mah lancar aja. Ini bang, kira-kira mau menceritakan tentang pengalaman pada naik gunung yang mana nih bang? Saya mau menceritakan pengalaman naik gunung beberapa tahun yang lalu. Itu di Gunung Sumbul, Salak, Bogor. Ada kisah seperti apa tuh bang? Ya ada cerita-cerita mistisnya dikit lah. Oh gitu. Iya. Oke deh, ditahan dulu bang, nanti kita cerita lebih panjang lagi. Oke, untuk teman-teman yang sedang menonton tayangan ini dan belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu agar channel Tajuk Misteri lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten di Tajuk Misteri. Dan untuk kalian yang mau bercerita di sini, silahkan datang langsung ke studio Tajuk Misteri, tepatnya di Pamulang. Atau bisa kontak nomor yang gua cantumin di bawah ini. Oke, gak usah berlama-lama lagi deh. Mari kita dengarkan ceritanya dari abang ini. Jadi itu kita awal nge-trek dari bawah itu via jalur Pasir Rengit. Sekitar jam 7-an pagi kita nge-trek ke atas. Nah, dari situ kita ketemu vegetasi yang sebelumnya kita belum pernah jelajahin. Emang rapat banget vegetasinya. Di situ juga masih ada jalur-jalur hewan liar, entah bagas atau tepakan kaki macan, di situ banyak juga. Nah, pas di saat itu kita mulai nge-trek jam 8-an kita ke atas. Nah, di situ juga jalurnya nggak kayak biasanya kita juga harus buka-buka jalur juga. Kita ada 8 orangan di situ. Kebetulan kita bawa cewek. 7 orang berarti 1 cewek gitu ya? Iya, 7 orang laki, 1 cewek. Jadi ber-8. Nah, pendakian pas awal-awal kita naik pertama itu lancar-lancar aja bang. Kayak selayaknya kita jalan dah gitu. Ya capek ada ya capek. Yang namanya kita buka jalur itu kan nggak segampang yang kita naik-naik aja bang. Kita juga nggak tahu kondisi jalurnya seperti apa. Kita medan juga seperti apa kan. Pas di suatu tempat
pertama itu si cewek itu udah ngerasa nggak enak tuh, udah terlalu ngeluh apa segala macam gitu. Kalau misalnya jalan dikit ngeluh, kita emang lewat bukan trek konvensional, kita nyari jalan sendiri gitu. Oh gitu. Iya, kita bernavigasi sendiri lewat jalur lain gitulah. Di saat itu juga pas saya naik itu namanya tanjakan Otek. Nah emang itu tanjakannya tuh pas pertama awal saya naik ke sana, itu tanjakannya tinggi banget bang. Kita bawa webbing 10 itu habis semua. Iya. Karena buka jalur itu kan, emang tekannya segini sejidat dah ya, kayak tebing gitu kan. Itu kok abang kan di situ ada 8 orang sama 1 cewek ya? Kenapa nggak pakai jalur biasa aja? Karena kita di situ mau ada ekspedisi bang, nggak suatu kegiatan. Nggak ini ya apa namanya udah direncanain sejak dari awal gitu ya? Kita pengen emang mau nyari ilmu baru, evaluasi baru gitu. Tapi rata-rata yang ikut itu pernah ini ya, naik gunung berapa kali? Alhamdulillah pernah, nggak orang pemula juga gitu. Makanya saya berani mau buka jalur itu ya, pakai jalur lagi, itu. Ya, gitu. Tapi sebelumnya abang pernah pakai jalur utama, jalur yang sering dilewatin gitu? Sering. Saya lewat Pasir Rengit, lewat Natrabu juga pernah. Ya. Jalur-jalur yang biasa pendaki-pendaki lain lewatin pernah. Buka-buka jalur, lumayan. Dari bawah tuh sampai atas tuh nggak pernah dikasih bonus, paling bonus cuma dikit doang, landai dikit, atasnya lagi udah gitu lagi. Iya, terjal lagi. Terus juga kendala tuh banyak pohon-pohon yang tumbang gitu. Oh iya, karena jalur ini ya, bukan jalur pendakian. Iya, karena vegetasi itu masih rapat banget, ya. Iya, jarang orang ada yang ke situ juga. Udah kayak pokoknya hampir jarang orang yang lewat situ lah. Terus ketemu kita namanya, ini mah pribadi anak-anak kita yang namanya punuk sapi itu, emang kayak pungkungan begitu kan, pungkungan kayak punuk sapi gitu tinggi, cuman di atasnya landai gitu, yang susah itu ditaikinnya. Pas sampai situ kita jam berapa ya? Jam 6 sore. Pas sampai situ, pas lewatin tanjakan yang tebing itu. Naik lagi kita sampai Punuk Sapi. Nah sampai Punuk Sapi itu di atas itu jam 6-an. Jam 6? Iya. Itu belum sampai juga ke atas ya? Belum sampai ke puncak. Iya, itu baru beberapa punggungan. Lumayan lama ya, dari jam 8. Iya, dikarenakan kita kan buka jalur tuh. Nggak main naik-naik aja gitu. Iya, kita lamanya di lihat jalur dulu, lihat vegetasinya dulu. Nggak sembarang kita lewatin aja. Tapi ada nggak binatang-binatang yang lewat gitu? Ada, bagas banyak. Iya, itu berpapasan bang? Apa gimana? Nggak berpapasan sih, kita lagi jalan nih, tiba-tiba dilewat. Iya. Tapi nggak nggak ngamuk gitu? Ya alhamdulillahnya. Aman. Iya aman. Kita lagi jalanin, lagi biasa gitu jalan ngobrol. Nah, tiba-tiba itu bagas, kebetulan dia ada anaknya 3 biji. Iya, di belakang anaknya yang ikut. Ya teman-teman pada kaget, astagfirullah. Iya, pada kaget gitu. Iya. Berhenti gitu kan. Diam-diam, jangan ada yang gerak gitu. Iya, jangan bikin gerakan kaget gitu. Ya udah, pas lewat udah kita lanjut lagi. Nah, itu sampai di Punuk Sapi tuh. Pas sampai di Punuk Sapi kita tuh sore tuh. Nah, di situnya kita bangun tenda. Oh, ngecampnya berarti di situ. Iya, ngecampnya sementara di situ dulu nih kita. Sementara di situ kita ngecamp dulu. Nah, itu juga bekas saya yang tempatin campnya. Nah, sebelumnya itu udah ada orang yang bekas tempatin bang. Nggak tahu itu penduduk lokal apa. Pokoknya saya ngelihat sampah kayak bekas tabunan gitu bang. Nah itu kelihatannya udah lama banget, udah beberapa tahun, 5 tahun entah beberapa tahun yang lalu lah. Pokoknya itu ada yang bekas pernah di sini gitu. Iya. Nah saya
lanjutin ngecamp di situ kan. Pokoknya space cuman beberapa meter bang. Di punggungan sih ya? Iya punggungan di atas, pokoknya di pinggiran tebing dah. Pinggiran tebing kita ngecamp tuh dua tenda ukuran 4 orang lah. 2 tenda di tengah itu kan sengaja kita kanan kiri, tengah-tengah kita buat masak gitu ya. Oh iya. Pas masuk malam gitu, pas habis isyaan lah, jam 7-an lah gitu, jam 7 lewat dikit. Di situ kan kita masak-masak tuh buat istirahat segala macem. Istirahat, makan-makan. Nah itu tuh si cewek yang itu namanya kan Dian. Pokoknya di tengah itu kan yang lain kan lagi pada ngumpul tuh, lagi pada masak di situ, lagi pada ngobrol-ngobrol lah, ngalor ngidul lah ya. Iya, pada goyon-goyonan dia. Nah pas semenjak kita lagi pada masak nih, padahal itu si cewek di depan saya lagi masak, padahal itu dia lagi tawa-tawa bang, lagi beramai-ramai lah, lagi pada cerita-cerita itu masing-masing. Nah entah kenapa tiba-tiba dia nangis bang. Nangis kejer. Tiba-tiba saya juga kaget kan, pada kaget juga. Astagfirullahaladzim. Saya ingat di situ saya berdua lagi masak kebab sama dia. Apa namanya, tatap-tatapan gitu, kita masak berdua lagi masak kebab. Tiba-tiba dia nangis kejar. Astagfirullahaladzim. Pokoknya semua dari tadinya pada cerita, asik, ya? Pada asik, seketika pada diem bang, hening, suasana hening banget. Itu kayak terbawa suasana mungkin ya. Tiba-tiba dia nangis tuh, dia doang kejar nangis. Terus kata saya sama teman-teman yang lain, astagfirullah, nyebut Yan, tarik napas. Pas dia tarik napas gitu kan ya, tarik napas, nyebut tuh, untungnya dia nurut, dia nggak terlalu ikutin kan. Yan, lu ngapa? Dia langsung gini, hah? Kenapa? Langsung ngelap air mata. Kenapa? Oh nggak sadar? Enggak, gua nggak apa-apa. Emang gua ngapa? Oh enggak, yaudah lanjut lagi masak udah. Saya anehnya di situ bang. Dia nangis sampai kejar begitu, tapi dia nggak sadar. Dia tuh bocahnya kalau misalnya ada apa-apa dirasain sama dia, nggak kayak bodoh amatan gitu. Ya alhamdulillahnya sih, ya nggak semuanya yang ngerasain kayak gitu. Jangan nyampe. Cuman dia ya, kita juga yang orang yang nggak apa-apa, orang yang normal juga harus support dia supaya nggak apa-apa terjadi gitu. Supaya satu sama lain ya harus saling menguatkan. Jangan sama-sama bikin takut semua. Bahaya itu kalau di gunung kayak gitu ya bang. Iya. Pas habis itu juga nggak berakhir sampai situ bang. Kita pas habis makan tuh, habis santai-santai, kita mau tidur lah, istirahat lah sekitar jam 9-an atau jam 10-an lah gitu. Kita mau tidur nih. Kan kebetulan ini di kanan kiri kan tenda ya, di tengah-tengah kan kayak dapur gitu lah. Nah, di sebelah sana tuh kayak ada bukit gitu bang. Nah, di atas tebing tuh jadi kayak ada bukit gitu. Nah, saya taruh lilin kan, emang kalau setiap saya mau perjalanan saya bawa lilin buat nandain kalau itu ada manusia gitu, apa ada orang, ada kehidupan lah di situ. Saya taruh, saya pas mau tidur, pertama-tama tuh yang pas ngerasain itu bukan cuma saya doang bang. Saya tidur kayak ada yang ngeliatin gitu, kayak ada yang, wah ada makhluk gede, hitam, tinggi, pokoknya. Ya entah itu apa ya, pokoknya di situ saya ngerasain ada yang ngeliatin saya. Pokoknya kita tidur nih kayak ada yang perhatiin gitu, kayak ada yang ngeliatin gitu. Nah ternyata itu yang ngerasain bukan cuma saya doang bang, teman saya yang di samping juga ngerasain. Ya karena emang kan itu pintu tenda nggak saya tutup bang, saya buka gitu ya, biar kadang-kadang juga kan ngobrol sama tenda samping tuh kalau misalnya mau tidur, masih ngobrol-ngobrol. Nah, sudah selang itu udah saya bodo amatin dah tuh sama teman-teman saya.
Udah istirahat juga dapat beberapa jam gitu, saya bangun bang, saya mau buang air kecil kan gitu, kok di samping lilin yang tadi saya taruh itu ada orang yang lagi jongkok, kayak kakek gitu jongkok pakai celana kolor telanjang gitu, kepala botak. Saya juga mukanya nggak terlalu jelas lah, botak. Untungnya itu saya baru bangun tidur ya, jadi saya bodo amatan gitu bang, nggak terlalu saya tegesin lah, biarin lah. Saya pas habis buang air kecil saya balik lagi ke tenda tidur lagi. Nah di situ posisinya teman saya ada yang bawa soju. Nah itu emang disegel bang, dari pertama disegel. Nggak, pas pertama pendakian itu saya nggak minum, nggak dibuka segelnya. Nah, itu teman saya dimimpiin bang pas lagi tidur, disuruh pulang. Satu disuruh pulang, kedua itu disuruh buang minuman yang itu. Nah yang ketiga jangan suruh lanjutin, bilang gitu, dimimpin gitu. Tapi dia ngomongnya pas setelah kita udah pulang, dia baru ngomong. Pas dia lagi ngerasain itu dia nggak langsung ngomong sama kita, masih dia rasain, masih dia pendem sendiri gitu. Takutnya dikira halu kali ya? Iya, takutnya juga yang lain juga pada kebawa juga. Iya, suges ya. Suges juga. Nggak mungkin dia juga nggak mau nimbulin rasa itu. Tapi sempat diminum itu? Enggak, sempat nggak diminum. Orang masih saya nggak pakai di wrapping, emang sengaja di wrapping. Atau enggak tuh. Nah, setelah itu kita lanjutin lagi kan. Nah, jadi kita lewat atas tebing itu bang. Nah, ternyata itu di atas tebing itu udah bukan tanah atau batu lagi bang. Jadi kita lewat pinggiran tebing nih, kanan kiri tebing. Jadi kita di tengah-tengah nih. Nah itu kita lewat di atas semak-semak belukar bang. Oh. Itu kita masih malam apa udah siang? Itu udah siang. Udah siang. Katanya besok pagi kita trek lagi kan, kita lanjutin. Nah kita lewatin itu kanan kiri tebing itu, Nah itu kita lewatin atas semak-semak belukar. Jadi kita harus tenaganya harus ekstra juga ya kalau gitu. Makanya. Nah, pas di situ juga si cewek itu bilang, bang dia emang enggak, dia satu kedua dia di tengah-tengah dah, dia di tengah-tengah. Saya di belakang dia kan, yang mengikutin sama teman saya di depan saya di belakang. Terus dia bilang, bang di sana ada bang itu tuh. Ada bang siapa? Ada Bang Mami, dia bilang begitu kan. Bang Mami emang orang paling belakang saya, sweeper. Oh, di depannya itu ada orang yang miripnya bang itu? Iya, dikira dia lagi ngawai-ngawai di pinggiran tebing. Iya. Udah yuk jalan, nggak usah diinin, udah jalan. Nah untungnya dia nurut tuh. Pas menjak dibilang begitu, dia untungnya nurut, nggak diikutin aja sama dia. Katanya dia terus ngomong, tadi mirip Bang Mami lagi di tebing, lagi ngawai-ngawai, suruh ikut dia. Kasian banget Bang Mami, dia bilang begitu. Itu pokoknya dari semenjak kejadian yang dia nangis itu, selebihnya dia udah beda banget, udah bukan kayak dia tuh, si cewek, si Dian itu. Dia mungkin juga udah terbawa apa gimana, terbawa suasana mungkin ya bang, saya juga nggak tahu. Nah pas abis itu kita jalan mau ke tempat puncak. Nah kita berhenti dulu tuh di bawah, ada mata air gitu kan, mata air kayak sungai kecil gitu, kubangan air gitu. Kita istirahat dulu tuh, break. Itu jam berapaan ya, sekitar jam 2-an sore, siang. Nah dari situ kita lanjutin, kita lewat pinggiran tebingan lagi bang. Pinggiran tebing, lewat semak belukar itu. Nah itu di semak belukar itu posisinya ada di pinggiran tebing bang. Jadi kita lewat bukan di
bawah tebing, bukan di atas tebing. Jadi di pinggiran tebing kita melipir lewat di atas semak belukar. Iya. Bahaya juga ya. Iya makanya pas udah mau beberapa meter ke atas itu bisa sih sebenarnya bisa bang kalau dipaksain, cuman kita lihat kondisi tebingnya aja pas dipegang udah hancur bang, karena di situ kan dia nggak pernah kering bang, di situ basah terus, awannya basah terus, di situ juga pokoknya nggak pernah kering, di pohon-pohon di atas juga pada berlumut semua. Berarti mentok sampai situ doang? Kita pas sampai situ mentok, ketemu ke tebingan, kita nyari kanan kiri, kita melipir ke kanan ke kiri, tetap gak ketemu. Nah, ujung-ujungnya di situ kita briefing gimana enaknya nyari jalan yang lain atau balik kanan. Ya hari juga udah mulai sore bang, udah mulai gelap kan, takutnya kalau kayak begitu tanda-tanda yang kita tandain kita kalau malam kan susah kita temuin. Jadi terpaksa kita balik kanan. Balik lagi ke jalur yang tadi. Balik lagi kita ke bawah. Kita nggak terusin. Iya, bahaya juga sih bang kalau diterusin. Maksain kalau treknya kayak gitu kan. Ada yang nggak istilahnya badannya keberatan terus kepleset kayak gitu, bahaya. Kondisi fisiknya juga dia pada saat itu dia juga lagi nggak terlalu fit bang bocahnya. Kalau dia mau naik apa-apa juga harus kita bantuin, soalnya emang tinggi banget tempatnya, susah. Berarti hari itu langsung pulang berarti ya, nggak ngecamp lagi? Nggak ngecamp lagi, kita langsung turun bablas ke bawah. Karena kita ngejar waktu itu bang. Kalau kita gelap di atas itu udah kehilangan tanda-tanda yang tadi. Kehilangan tanda-tanda, kita juga bingung nyarinya. Kalau kita kan bukan lewat jalur konvensional kan. Kalau lewat jalur biasa kan ada pendaki lain, iya, entah warga. Ketemu pendaki lain, entah ketemu jalan yang benar-benar itu jalannya. Udah kelihatan kan. Iya, udah kelihatan. Gitu. Nah, kan kalau di sana enggak. Nah, yang jadi bingung gue yang tadi jongkok pinggir tenda itu siapa ya? Bukan teman lu bang itu? Bukan. Itu tuh dia sosoknya tuh kayak kakek-kakek gitu bang, kayak kakek-kakek gitu. Dia jongkok kayak ini lilin di samping lilin. Dia kayak jongkok di turunan gitu, turunan bukit gitu. Emang bukitnya kecil. Di atas banyak pohon pinus emang. Nah dia di bawah tuh, dia lagi jongkok begini, samping lilin. Iya. Mukanya nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan. Nggak nengok juga? Nggak begitu jelas, nggak nengok. Dia lagi jongkok begitu. Pokoknya dia telanjang dada, dia pakai celana pendek sih gitu. Celana putih. Untungnya nggak ngeganggu ya itu ya? Untungnya nggak ngeganggu. Takutnya ya gimana gitu ya? Ya mungkin pas pertama saya sampai situ mungkin sambutan dari dia, warga situ. Welcome apa gimana. Iya. Tapi yang bawa soju itu teman lu bang? Iya. Teman lu. Saya sih. Dari awalnya udah tahu dia bawa soju? Iya, emang dia. Saya nggak tahu pertama-tamanya kalau dia bawa soju. Pas pertama dia packing tuh nggak tahu kalau dia bawa gituan, bawa minuman. Nah, pas saya tahu pas dia habis dimimpin begitu, saya turun kan tuh. Pas udah mau turun, udah jauh dari tempat itulah pokoknya, dia baru cerita. Mungkin dari mimpi itu bisa jadi yang lu lewatin mentok itu karena harus balik lagi kali ya? Iya mungkin. Kasih tanda. Iya mungkin satu itu dikasih tanda. Kalau lewat sini tuh nggak bisa ditembus nggak bisa dilewatin mungkin. Ya cara penyampaiannya kayak begitu. Ya kita kan sebagai manusia kan ya gimana ya? Kita pas ketemu tebingan itu bang, kita udah nyari ke sono, udah melipir ke sini. Kita emang kita bawa peta bang, lihat peta, sini punggungan sini salah. Kita seharusnya muter lewat punggungan yang lain bang. Ada jalur yang lain? Ada jalur yang lain, bukan lewat situ. Di situ emang ada jalurnya, cuman harus pakai alat-alat khusus bang. Iya, kayak tali gitu ya. Kayak tali. Biar lebih tebing. safety. Iya.
sedangkan kita aja cuman bawa webbing aja buat buka jalur, nggak buka jalur tebing-tebingan kayak gitu. Itu yang cewek berarti gimana tuh Ya, ceritanya? yang cewek pas semenjak dari itu, pas semenjak dia pokoknya pas semenjak dia sakit itu dia udah ngerasain hal yang nggak wajar lah, nggak enak gitu. Kaget juga ya kalau lagi asik-asik gitu dia tiba-tiba nangis apa ketawa sih? Nangis dia, Nangis kejer kayak di KDRT lah. Iya. Bener-bener kejer, tapi pas begitu ditanya dia nggak sadar apa-apa, katanya nggak apa-apa. Ya udah, kita kan nggak mau terlalu nanyain banget kan di situ. Ya udahlah, biarin nanti aja. Perkenalan jalur baru aja. Mungkin juga. Nah, pas di situ juga bang, pas dia naik, pas mau naik kayak tebingan gitu bang, nah dia jatuh bang, jatuh lepas, nggak tahu kenapa dia kepleset apa kayak gimana, kepleset kayaknya. Saya kan kebetulan ada di bawah dia, ada di bawah di belakang, yang nanggapin dia itu teman saya. Jadi dia mau naik gitu kayak kepleset bang, jatuh ke tebingan. Untung di situ ada pohon bang, yang kokoh lah ya. Kokoh, ada yang kayak pohon malang gitu. Jadi dia kepalang sama pohon. Kalau nggak ada pohon itu bisa ke bawah bang. Itu tasnya udah gelining, udah ke bawah bang, udah jauh. Untungnya nyangkut di pohon juga tuh tas dia, depek dia. Pokoknya pas begitu dia jatuh dia guling-guling, langsung ditanggapin sama teman saya kejepit dia jadinya. Berarti nggak ada yang luka tuh? Iya, ya alhamdulillah untung enggak, cuman memar dikit. Untungnya nggak luka yang berat lah, luka ringan doang. Habis dari situ pulang malam berarti ya bang? Iya, pulang malam. Untungnya pas saya sampai mata air terakhir itu belum terlalu gelap bang. Jadi kita masih tahu buat pulangnya pas udah sampai mata air terakhir itu. Untungnya pas di vegetasi yang itu kita masih terang, nggak kegelapan di jalur pulang gitu. Pas abis kejadian itu yang dia jatuh, dia tuh mukanya pucet bang, mukanya pucet, mulutnya biru kayak orang hipotermia gitu dah, kayak mayat, kayak mayat gitu lah. Pokoknya badan semua dingin. Jalan mah jalan, kalau misalnya kita jalan, dia juga jalan. Tapi perilaku dia tuh beda, nggak kayak biasanya. Biasanya tuh bocah, kalau misalnya sama makanan paling seru dah, paling mau. Ketika dia ditawarin makan, Dian, lu lapar nggak? Dia cuma godek-godek doang begitu. Kayak orang gimana ya? Nggak biasanya sih. Iya, nggak biasanya. Mukanya udah putih pucet gitu, kayak mayat dah. Pas semenjak itu ditawarin makan nggak mau, ditawarin minum nggak mau. Dia satu kata juga enggak bang, kalau ditanya. Dia cuma godek-godek doang. Godek-godek doang. Pas udah turun di bawah, diajak jalan dia, jalan mau, cuman dia nggak ngeluh kayak biasanya gitu. Kan kalau setiap dari pertama awal jalan tuh dia ngapa-ngapain kudu dibantuin gitu, naik ngeluh mulu, ngomong ngeluh, capek gitu, istirahat dulu gitu. Ini enggak, dia jalan-jalan aja udah gitu, cuek. Ngomong juga enggak, satu kata pun pas selama jalur pulang tuh enggak ngomong, enggak, dia diem aja. Sampai rumah dia? Enggak sampai rumah, sampai bawah. Sampai bawah doang. Nah, kita istirahat di mata air terakhir kan tuh, Pasir Rengit, jalur Pasir Rengit. Nah, pas di situ bang, dia pas udah terakhir dia udah mulai hampir sadar lah, itu mungkin dikit kali sadarnya dia. Baru mau ngomong dikit, enggak gitu. Yan, makan dulu gitu. Ini makan dulu, main dulu nih. Enggak mau pulang. Dia bilang gitu terus bang, pas sampai di titik air mata terakhir. Setelah itu ya kita udah lanjut pulang tuh. Nah, pas sampai bawah
Nah itu kan ada orang di Mangkoko namanya. Orang Mangkoko. Kita istirahat dulu dah tuh di situ. Istirahat. Nah, si Dian itu baru sadar dia. Baru sadar normal banget. Baru sadar normal. Terus dia bilang begini bang. Pas kita pada ngopi, mau pesen makan minum dah gitu, minum kopi. Terus kita duduk. Dia langsung seketika nanya begini, lah kok kita udah sampai sini? Dia bilang gitu. Kok cepet banget sih? Dia bilang gitu bang. Sampai nggak sadar itu dari atas sampai bawah. Dia tuh nggak sadar ternyata yang bawa itu bukan diri dia. Oh iya. Bukan diri dia. Nggak tahu siapa yang bawa. Oh berarti selama dia di atas itu kesadarannya mungkin nggak ada. Iya mungkin bang. Soalnya nggak kayak biasanya dia. Yang dia lakuin gitu. Tinggal lakunya beda banget dari pas mau pulang. Dari situ. Pas dia semenjak jatuh itu. Semenjak jatuh itu udah. Dia langsung. Mungkin dia juga satu drop juga kali. Iya. Kaget juga. Kaget abis ini ya. Jatuh. Kita menjalur seperti itu. Berarti itu hal keberapa tuh bang buka jalur kayak gitu? Ya untuk senior saya mungkin udah berpengalaman ya. Nah, tapi saya baru pertama kali itu bang yang ngerasain benar-benar naik gunung tuh kayak gini. Aslinya naik gunung tuh kayak gini. Gitu. Langsung ada jalurnya kita lewatin gitu. Iya. Setelah itu pernah buka jalur lagi? Oh enggak bang. Enggak. Sementara cukup itu aja dulu. Cukup itu aja dulu. Iya. Berarti abang sering naik ke gunung yang ada di Bogor itu bang? Gunung Salak, Gunung Gede, Pangrango. Ya sering juga sih. Sering. Iya. Kalau libur itu ya. Kadang-kadang kalau misalnya anak-anak pada mau naik, kita kesini udah yuk kita berangkat gitu. Iya. Emang kalau alam itu lebih cocok untuk orang-orang yang sibuk kerja gitu bang ya, apalagi di Jakarta. Tujuannya ya ke Bogor, apalagi kalau Bogor puncaknya adem. Karena itu juga jaraknya kan lebih terjangkau gitu bang. Terjangkau. Iya, jaraknya juga deket gitu, nggak yang berhari-hari gitu. Iya, ya. Bisa 3 hari, 2 hari gitu ya. Kita motoran juga bisa gitu. Kalau dari Jakarta ke Bogor kan lebih terjangkau. Oke nih bang, thank you nih ceritanya. Siap bang. Nanti kita kapan-kapan disambung lagi. Kira-kira nih ada yang mau disampaikan ke teman-teman di rumah bang? Ya cukup. Ya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu dulu cerita dari bang siapa tadi? Lupa. Abul. Bang Abul. Nanti kita lanjut di kisah-kisah pendaki yang lain. Nah, untuk kalian yang lagi menonton tayangan ini dan belum subscribe, silahkan subscribe lah terlebih dahulu biar kami lebih bersemangat dalam membuat konten-konten di Tajuk Misteri. Dan untuk kalian yang sudah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga kalian diberi kesehatan dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, saya pamit dan Bang Abul juga pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Bang. Oke, Bang.